Selamat pagi dok, kami dari SGD B6 akan mempresentasikan mengenai tissue sampling in forensic studies. Next. Untuk intronya sendiri, forensic medicine merupakan cabang dari kedokteran yang berhubungan dengan hukum dan berperan penting dalam penegakan keadilan. Lalu, biasanya dalam kasus kriminal akan menemukan barang bukti seperti jaringan yang perlu diambil dan dilakukan analisis yang dinamakan tissue sampling. Next. Lalu di sini ada tertera permasalahannya, tujuan, dan benefit yang kita dapatkan. Dapat dilihat ada slide. Next. Ini juga ada outline-nya. Next. Adalah definisi di mana sampel jaringan merupakan sumber untuk menentukan target dalam membantu keputusan klinis, terutama pada kedokteran forensik untuk keperluan pengumpulan bukti biologis sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dan diagnosis sebab kematian. Histologi forensik adalah penerapan teknik dan pemeriksaan histologi pada praktek patologi forensik untuk membantu identifikasi penyakit dan cedera. Selain itu juga menjawab pertanyaan berkaitan dengan hukum seperti kronologi suatu penyakit dan usianya, temuan histologi postmortem, dan lain sebagainya. Hasil identifikasi ini dari histopatologi sendiri membantu untuk analisis selanjutnya. Bisa dilanjutkan? Berikutnya, tissue sampling umumnya dilakukan setelah investigasi otopsi dan telah ditetapkan sebagai komponen penting dari diagnosis dari awalnya terbentuk forensic medicine. Di Eropa sendiri, 50% dari semua otopsi melibatkan investigasi dari histologi organ dan jaringan. Ada beberapa fungsi dari investigasi mikroskopis dalam forensik, seperti konfirmasi diagnosis dari otopsi yang mikroskopis dan identifikasi atau eliminasi penemuan patologis. Dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, menetapkan penyebab kematian, kemudian mendeteksi materi biologis atau sel untuk penyelidikan lebih lanjut. Diagnosis histopatologi dapat digunakan juga untuk memeriksa informasi tambahan yang berguna dalam evaluasi dan rekonstruksi keseluruhan dari suatu peristiwa atau insiden. Kemudian dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya untuk fasilitas dan peralatan. Fasilitas yang dibutuhkan adalah untuk penyimpanan jaringan tubuh atau tubuh manusia itu sendiri, antara lain yang pertama, pengaturan penyimpanan harus menghormati martabat almarhum, yang kedua, jenazah dimasukkan dalam tiga, penyimpanan terpisah untuk bayi, yang keempat, kapasitasnya cukup, yang kelima, penyimpanan tubuh jangka panjang dan bariatric body harus sesuai kebutuhan, yang keenam, kulkas dan freezer dalam kondisi kerja yang baik, disetel dengan alarm ketika suhu tidak sesuai, dan dimonitor secara teratur, dan yang terakhir, adanya tindakan pencegahan jika terjadi pemadaman listrik atau jumlah ruang penyimpanan yang tidak mencukupi selama periode puncak, dan harus ada rencana yang didokumentasikan. Untuk peralatan sendiri, yang dimaksud adalah peralatan yang sesuai, divalidasi, dan dipelihara dengan pemantauan yang sesuai, antara lain, yang pertama, peralatan di kamar jenazah dalam kondisi baik, yang kedua, peralatan penting dirawat rutin dan didokumentasikan, yang ketiga, sesuai dengan manajemen bariatric body, yang keempat, sistem ventilasi sesuai dan memadai, dan yang terakhir, staf memiliki akses alat perlindungan diri yang diperlukan. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya adalah prosedur sampling untuk vaginal swab. Pertama ada vulval dan low internal vaginal swab. Swab kering digunakan saat kulit basah dan swab dibasahi dengan air steril jika kulit kering. Untuk high internal vaginal swab, swab menggunakan unlubricated speculum atau sheet. Kemudian untuk darah, sampel yang diperlukan adalah 30 ml dimasukkan ke dalam kontainer plastik dan ditutup. Tidak perlu menggunakan pengawet dan tempat pengambilan sampel harus diberi label di kontainer. Selanjutnya adalah urine. Sampel yang diperlukan adalah 30 ml, sampel diambil dengan kateterasi uretra dan langsung dari bladder. Ini dimasukkan ke dalam kontainer plastik dan ditutup, dan jika terdapat sedikit urin, maka bladder harus dibuka untuk mendapatkan residu. Jika tidak ada urin, maka bladder harus dicuci dengan larutan salin dan dipastikan menggunakan vitreous humor. Sekian selanjutnya. Selanjutnya untuk sampel gastric content, bagian perut dibuka dan seluruh stomach content diangkat secepat mungkin sebelum terjadinya proses pembusukan. Pengambilan sampel dinding perut dilakukan setelah bagian distal esophagus dan pylorus telah diikat. Pengambilan cairan termasuk muntahan dan gastric aspirate sebanyak 30 ml.
dan dinding perut diambil sebanyak 30 gram tanpa pengawet. Catat seluruh penemuan dan penemuan makroskopik dipisahkan pada wadah yang terpisah. Lalu sampel tulang dipilih adalah tulang besar dari sisa kerangka, pengambilan sampel sebanyak 30 gram tanpa pengawet, dan bagian sampel bisa dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. Untuk sampel gigi yang diambil berdasarkan urutan terbaik pertama adalah molar pertama, atau gigi yang masih dalam keadaan baik atau intak dan jika perlu berisi akar. Lalu sampel gigi disimpan di tempat dingin atau beku dan simple air drying untuk menyimpan gigi berisi bercak darah. Pengambilan sampel gigi dengan teknik biopsi insisi. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya yaitu sampel storage. Sampel harus disimpan dalam wadah tertutup rapat pada 4 derajat Celcius pada penggunaan jangka pendek atau pada negatif 20 derajat Celcius hingga negatif 80 derajat Celcius pada penggunaan jangka panjang, dengan pengecualian yaitu rambut dan kuku yang stabil pada suhu kamar. Plasma atau serum yang diperlukan untuk analisis dipisahkan sebelum darah dibekukan. Pengawetan natrium atau kalium fluorida diperlukan untuk sampel darah dengan final concentration 1% hingga 5% dari total berat sampel untuk darah tepi dan tidak diharuskan untuk sampel darah lainnya. Misalnya gumpalan darah dan darah dari rongga dada atau perut. Bisa dilanjutkan? Baik, selanjutnya histologi staining. Jadi histologi dalam forensik digunakan sebagai tujuan patologis, di mana biasanya dipanggil forensik patologis. Beberapa area histologi pada patologi forensik digunakan untuk mengidentifikasi beberapa penyakit yang membutuhkan penglihatan secara mikroskop untuk penglihatan spesifik. Beberapa patologis terbatas pada histologi forensik seperti poliuremia, tenggelam, trauma listrik, dan kematian yang memiliki beberapa fitur histologi yang berkontribusi pada diagnosis. Sehingga staining perlu dilakukan dalam membantu penglihatan mikroskopis. Baik, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe histologi staining. Jadi yang pertama histochemical stain. Yang paling sering itu adalah menggunakan hematoksilin dan eosin, yaitu H dan E. Dan sebagai tabel adalah jenis-jenis stain lainnya. Next. Kemudian ada periodic acid stiff stain atau PAS. Biasanya stain ini berguna untuk pewarnaan glikogen dan sangat membantu untuk penyakit mengenai glikogen storage. Sebagai ini contohnya, sebelah kiri menggunakan H dan E, dan sebelah kanan menggunakan PAS pada renal tubule. Next. Kemudian adalah connective tissue stain. Contohnya ada Van Gisel, Mason-Trico, MSB, or Rendang stain, PTAH, PAS, methionine silver, dan reticulin. Contohnya, seperti gambar di bawah ini adalah arteri koronari yang ada aritoma dengan plak hemoragik dan trombus. Kemudian ada decomposed tissue, walaupun biasanya jaringannya sudah membusuk itu sudah hancur, tetapi biasanya kita dapat melihat perubahan yang relevan. Dan di bawah ini ada contoh pembusukan jaringan yang busuk di paru-paru. Next. Selanjutnya adalah iron staining yang biasa menggunakan hematoksilin eosin staining dan juga Prussian blue sebagai highlighter untuk mengidentifikasi adanya hemosiderin pada kasus-kasus pendarahan. Nah, berikut adalah penampang dari hematoksilin eosin staining. Selanjutnya adalah fat stain yang menggunakan Sudan black atau oil red O untuk mengidentifikasi adanya lemak atau fat pada jaringan yang dibekukan. Berikut adalah penampang fat staining dengan menggunakan oil red O. Lalu ada amyloid staining yang biasa menggunakan Congo red dan Sirius red untuk mengidentifikasi adanya amyloid. Amyloid itu sendiri merupakan kelompok protein yang menyebabkan penyakit pada manusia. Dan salah satunya adalah pada kongopilik angiopati. Berikut adalah penampang dari pewarnaan amyloid pada kongopilik angiopati. Next. Selanjutnya mikroorganisme staining. Mengidentifikasi adanya bakteri pada jaringan bisa menggunakan gram staining, sementara untuk mengidentifikasi adanya bakteri tahan asam bisa menggunakan Ziehl-Neelsen staining. Lalu untuk mengidentifikasi adanya jamur atau fungi bisa menggunakan CAS atau Grocott staining. Berikut adalah penampang dari Grocott staining untuk mengidentifikasi adanya jamur. Lalu yang terakhir adalah immunohistochemistry staining yang menggunakan antibodi untuk mengidentifikasi adanya antigen-antigen spesifik. Dan antibodi yang digunakan ada dua, yaitu polyclonal antibody dan monoclonal antibody. Nah, berikut adalah penampang immunohistochemistry staining. Next. Jadi untuk kesimpulannya, tissue sampling adalah prosedur untuk mendapatkan jaringan atau cairan tubuh yang umumnya untuk analisis. Pengambilan sampel biasanya dilakukan setelah penyelidikan otopsi. Sampel dapat diambil dari usap vagina, darah, urin, kandungan lambung, tulang, dan gigi. Pengawetan dan penyimpanan sampel dilakukan dengan cara menyimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Di sisi lain, histologi dalam forensik digunakan untuk tujuan mengidentifikasi penyakit tertentu yang memerlukan mikroskop dan penglihatan tertentu. Untuk pengambilan sampel jaringan histologi digunakan pewarnaan histokimia, dan pewarnaan yang paling banyak digunakan adalah hematoksilin dan eosin. Mungkin sekian daripada SGDB 6. Terima kasih.